record. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Budi. Mohon izin, saya adalah Rudi Setiawan, NIM 67 2021-2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas review 5, atau tugas push-down automata ya. Oke, kita langsung saja ke slide-nya. Oke, yang pertama, push-down automata. Push-down automata adalah sistem automata yang terdiri dari key sebagai munan state, lalu S0 sebagai initial state, lalu F adalah subset dari K, yang dimana berperan sebagai imunan final state, lalu sigma sebagai abjad ya atau dalam kurung simbol input, yang dimana sebagai bahasa, lalu tau adalah abjad simbol start, lalu delta adalah subset dari key dikali sigma star closure dikali tau star closure ya, dikali key dikali tau star closure sama dengan relasi transisi. Oke, lalu lanjut lagi, S, U, dan beta, lalu T, lalu koma, dalam kurung T dan gamma, kurung tutup ya, adalah elemen dari delta. Mempunyai makna bahwa apabila sistem berada pada state S dan top of stack ya, atau TOS, top of stack beta, setelah membaca string U, maka sistem akan berganti pada state T dan TOS diganti dengan gamma. Operasi push suatu simbol string adalah menambahkan simbol TOS, misalkan pada transisi S, U, dan epsilon. Maka maka menjadi T dan A yang merupakan operasi push A. Jadi S, U, dan epsilon apabila operasinya push A maka akan menjadi T dan A. Oke, kita next lagi. Oke, sini untuk push-down automata di mana di sini adalah operasi pop. Suatu simbol string adalah mengambil suatu dari TOS, misalkan pada transisi S, U, dan A, maka akan menjadi T dan epsilon yang merupakan operasi dari pop A. Contohnya di sini key-nya adalah S dan F, sigmanya adalah 0, 1, dan 2, initial state-nya S, lalu state-nya F, lalu tau-nya A dan B, maka transisinya terdiri di atas. Nah, yang di sini proses push ya. Oke, nah di sini misal di proses push di sini S, 0, dan epsilon akan menghasilkan S dan A, lalu S1 dan epsilon akan menghasilkan S dan B. Kita masuk ke proses pop di sini. S2 dan epsilon akan menghasilkan F dan F epsilon, lalu F0 dan B akan menghasilkan F dan F epsilon lagi, lalu F1 dan A menghasilkan F dan F epsilon kembali. Di situ adalah proses pop dan di atas adalah proses push. Nah, di mana sigma dan tau tidak harus berhubungan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini yang keempat, konfigurasi didefinisikan sebagai anggota himpunan key dikali sigma star closure dikali tau star closure ya. Lalu konfigurasinya adalah S, U, dan ABC, di mana S adalah state sekarang, U adalah string input yang akan dibaca, ABC adalah stack ya. Stack dengan TOS ya, dengan top of stack, di mana sama dengan epsilon, A, AB, atau ABC. Misal konfigurasi S 011 dan ABBA, 011 adalah string yang akan dibaca, lalu ABBA adalah stack. Jadi 011 di sini adalah string yang akan dibaca, lalu ABBA adalah stack-nya. Oke. Lalu semisal operasi di sini ya. Ini operasi yang non star closure, di sini pada key dikali sigma star closure dikali tau star closure, maka S, UV, dan beta delta ya, maka akan menjadi V dan gamma delta. Apabila S, U, dan beta ya, S, U, dan beta maka lalu T dan gamma adalah elemen dari delta ya, akan menjadi T dan gamma apabila elemennya adalah delta ya. Oke, lalu operasi yang star closure di sini pada key dikali sigma star closure dikali tau star closure. Contohnya di sini adalah S, U, dan beta. Maka maka star closure-nya adalah S, U, dan beta. Lalu apabila S, U, dan beta, star closure-nya menjadi T, V, dan gamma. Ya, jadi di sini penjelasannya S, U, dan beta ya. Maka di sini menjadi S, U, dan beta, maka menjadi lagi sampai dengan menjadi
T, V, dan gamma. Nah, jadi itu ya star closure T, V, dan gamma menjadi demikian. Oke, kita next lagi. Oke, di sini pada contoh 2 di sini ya, kita menggunakan transisi dari contoh 1. Sebagaimana yang kita tahu, tadi S0 dan epsilon menghasilkan S dan A, S1 dan epsilon menghasilkan S dan B, S2 dan epsilon menghasilkan F dan E, F0 dan B menghasilkan F dan epsilon, ya, lalu F1 dan A menghasilkan F dan epsilon. Oke, di sini S011 ABBA, ya, lalu menjadi S11A AABBA, lalu menjadi lagi S1BAA BBA, yang dimana di sini AA BBA A-nya adalah pus A, lalu BAA BA adalah pus B. Ya, oke. Jadi intinya adalah jadi S01A BBA apabila di star closure menjadi S1 BAA BBA. Oke, intinya adalah itu menjadi ya. Jadi intinya apabila S011 ABBA di star closure lagi menjadi di star closure ya. Jadi S1 BAA BBA. Jadi intinya jadi contoh 2 adalah demikian ya, yang dimana di sini berdasarkan transisi dari contoh 1. Oke, kita next lagi. Oke, untuk string W ya. String W adalah elemen dari sigma star closure dikatakan diterima oleh fusion automata apabila S0, W, dan epsilon star closure dari F, epsilon, epsilon dengan F adalah elemen dari F ya. Elemen dari F besar ya. Oke, yang dimana di sini seperti yang kita tahu yang F besarnya adalah final state ya. Oke ya, representasi adalah final state, lalu base yang diterima oleh fusion automata atau PDA, ya, lalu L dalam kurung PDA sama dengan himpunan buka, W adalah elemen dari sigma star closure, di mana S0, W, epsilon adalah star closure dari F, F epsilon, epsilon, dalam kurung F, epsilon, F besar ya, itu final state ya. Oke, next lagi, tentukan apakah oke, intinya ya di sini akan ada contoh ya di sini ya. Tentukan apakah string berikut ini diterima atau ditolak oleh PDA tersebut. Ya, di mana ini berdasarkan transisi pada contoh 1. Di mana ini ya string di bawah ini ya, W contohnya ada 5 di sini. W011201, W012110, W10112010, lalu W011011, W011211. Sini kita akan mencobanya. Oke. Oke, di sini contohnya sudah tentukan apakah sesi berikut ini diterima oleh atau ditolak oleh PDA tersebut. Nah, di sini kita akan memproses dari 01, dari W-nya 01120001, di mana S 01120001, epsilon akan menjadi S 112001, A, lalu menjadi S 12001 BA, lalu menjadi S 2001 BBA, lalu menjadi lagi F 011 BPA, lalu menjadi F01 PA, lalu menjadi F1A, lalu menjadi F epsilon epsilon. Nah, jadi untuk jawaban akhirnya di sini 011201 diterima oleh PDA karena string habis terbaca dan stack habis dan berakhir pada state F, di mana F adalah final state-nya dan berakhirnya juga di final state. Ini ya begitu. Nah, ini untuk review contoh 1 tadi ya, di mana key-nya S dan F, lalu sigma-nya 01 dan 2, ini state-nya di F, final state-nya kembali lagi di F ya, lalu tone-nya A dan B. Nah, dan transisinya seperti yang tadi kita sudah baca di awal juga tadi, itu sudah sering kita baca ya untuk transisinya. Nah, tapi di sini jadi intinya 011201 jadi W 011201 ya adalah diterima oleh PDA. Intinya adalah itu ya. Karena stringnya habis terbaca, stringnya habis dan berakhir pada state F, di mana F adalah final state. Ya, elemen dari final state. Lalu setiap finite automata dapat dipandang sebagai boson automata, yaitu NDFA, lalu adalah key, S0, F, dan sigma dan delta. Karena F-nya di sini adalah final state ya. Lalu untuk PDA adalah key, S0, final state, lalu sigma, tau sama dengan dalam apa? Dalam himpunan epsilon ya. Lalu uh,
Oke, saya mungkin ulangi sedikit lagi. TDA adalah key external final state sigma tau sama dengan epsilon ya dalam kurung himpunan epsilon. Lalu delta aksen dengan delta aksen ya sama dengan dalam kurung himpunan, dalam kurung lagi intinya adalah SU dan epsilon, lalu T dan epsilon, di mana SU akan menghasilkan SS dan U menghasilkan T, dan adalah elemen dari delta. Ya, intinya adalah itu. Jadi untuk yang delta aksen sama dengan SU dan epsilon, T dan epsilon, SU dan T ya. SU menghasilkan T ya, di mana elemen dari delta. Ini adalah itu. Jadi setiap filet automata dapat dipandang sebagai booster automata ya, dengan kriteria berikut ini. Yang lebih itu untuk presentasi saya mengenai booster automata. Saya Rata Lebih Islam Setiawan, NIM 67 2023. Mohon undur diri. Terima